Bab 311, sesuatu yang penting. Kamu sebenarnya berpura-pura tidur? Ye Chen bertanya. Xia Ruoxue mengedipkan mata besarnya yang indah, dan rona merah muncul di wajahnya yang cantik. Dia tersenyum dan berkata, saya tidak berpura-pura tidur. Aku baru bangun ketika kamu menggendongku. Ye Chen menempatkan Xia Ruoxue di tempat tidur. Istirahatlah yang baik. Saat dia hendak pergi, lengan Xia Ruoxue menempel di tubuh Ye Chen. Malam itu sunyi. Keesokan harinya, Ye Chen bangun pagi-pagi sekali. Saat kedua gadis itu masih tertidur, dia turun untuk memasak bubur. Bubur ini berbeda dengan bubur biasa. Kemarin, dia mendapatkan banyak ramuan obat dari Medicine King Valley, dan dia memasukkan ramuan ini ke dalam bubur, yang membuatnya sangat bermanfaat bagi mereka yang mengkonsumsinya. Itu bahkan akan membantu budidaya seseorang meningkat secara signifikan. Segera, seluruh villa diselimuti oleh aroma menyegarkan, yang membangunkan mereka. Mereka terkejut saat mengetahui Ye Chen sedang sibuk di dapur. Chen kecil, bubur ini. Bukankah terlalu harum? Bubur ini tidak hanya harum. Anda akan mengetahuinya saat Anda memakannya. Kedua gadis itu segera mengambil semangkuk bubur dan mulai makan, dan energi spiritual melonjak ke dalam tubuh mereka. Mereka merasakan tubuh mereka dipenuhi kekuatan. Perasaan ini luar biasa. Saat ini, kedua gadis itu tidak lagi peduli dengan sopan santun mereka dan mulai melahap makanan mereka. Ye Chen memandang mereka berdua dengan senyuman di wajahnya. Namun, senyuman ini dengan cepat berubah menjadi serius saat dia merasakan makam samsara bergetar. Berat, masuk, sebuah suara dingin terdengar. Ye Chen dengan cepat menemukan alasan dan menuju ke lantai 3 villa. Dia menutup pintu, mengeluarkan batu hitam, dan langsung dibawa ke makam samsara, tempat lelaki tua berjubah hitam itu menunggu. Dia memperhatikan aura lelaki tua berjubah hitam itu telah melemah. Apakah karena apa yang terjadi di Medicine King Valley kemarin? Saat ini, lelaki tua berjubah hitam itu berkata, apakah kamu masih ingat apa yang kamu janjikan padaku kemarin? Ye Chen tidak lupa. Bagaimanapun, dia telah meminjam kekuatan lelaki tua itu untuk membuka segel di tubuh Xiang Chengdong kemarin. Sebagai imbalannya, dia setuju untuk memenuhi suatu persyaratan. Saat itu, Ye Chen tidak terlalu memikirkannya. Hal hebat apa yang bisa diminta oleh seorang ahli dari zaman kuno untuk dilakukannya? Saya tidak lupa. Baiklah. Orang tua berjubah hitam itu mengangguk dan melanjutkan, saya telah mengamati bintang-bintang selama beberapa hari terakhir. Malam ini akan terjadi fenomena 5 bintang sejajar dan akan terjadi gerhana bulan. Jika semuanya seperti yang saya prediksi, sesuatu pasti akan muncul malam ini. Pergi dan bawa kembali. Aku membutuhkan benda ini. Ye Chen memang pernah melihat laporan tentang gerhana bulan di berita selama beberapa hari terakhir, tapi ada apa dengan 5 bintang yang sejajar? Namun, karena dia telah berjanji pada pihak lain, dia tentu saja harus menepati janjinya. Senior, di mana tepatnya lokasi benda ini? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria tua berjubah hitam itu mengepalkan tinjunya dan peta yang ditempatkan Ye Chen di dalam makam samsara beberapa waktu lalu melayang ke arah Ye Chen. Kemudian, lelaki tua itu menunjuk dengan jarinya, dan seberkas cahaya bintang bersinar di tempat tertentu di peta. Itu di sini. Ye Chen melangkah maju dan melirik. Ekspresinya sedikit serius. Sebenarnya di Provinsi Huyan. Setelah itu, Ye Chen kembali ke dunia nyata dan mencari lokasi persisnya di ponselnya. Tampaknya berada di daerah sekitar Gunung Seribu Puncak di Provinsi Huyan. Ini adalah gunung yang terkenal, dan samar-samar dia ingat bahwa dia pernah ke sana bersama orang tuanya ketika dia berusia 7 tahun. Ye Chen hendak menelepon Xiao Deng ketika Zuya menelepon. Ten, ya, apakah kamu ada waktu luang hari ini? Saya baru saja mendapat kabar bahwa... Sebelum Zuya selesai, Ye Chen berkata dengan ekspresi aneh, jangan bilang kamu ingin berbicara tentang Gunung Seribu Puncak. Di ujung telepon yang lain, Zuya tercengang. Ekspresinya seolah-olah dia baru saja melihat hantu saat dia berseru, Tuan. Kamu, bagaimana kamu tahu? Dia baru saja menerima berita ini, dan itu juga terjadi. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Apakah klan Zumu punya orang di Gunung Seribu Puncak? Ye Chen bertanya. Setelah beberapa waktu, Zuya kembali sadar dan menjawab, ya, Tuan Ye. Teman baik saya berada di daerah sekitar Gunung Seribu Puncak.
Beberapa menit yang lalu, fenomena aneh muncul di Gunung Seribu Puncak. Banyak orang akan segera mengetahuinya. Jika kamu ingin ikut denganku, aku sudah mengatur jet pribadi. Ye Chen merenung selama beberapa detik sebelum mengangguk. Baiklah, datang dan jemput aku. Ya, aku sedang dalam perjalanan. 1:11 tiba di Mingcui Villa dalam 5 menit. Panggilan itu berakhir di situ. Ye Chen bahkan tidak repot-repot mengganti pakaiannya. Dia mengucapkan beberapa patah kata kepada kedua gadis itu, lalu pergi. Segera, Bentley Zuya muncul di pintu masuk villa. Ye Chen melompat, dan mobil melaju menuju bandara pribadi, tempat sebuah pesawat menunggu. 10 menit kemudian, mereka sudah dalam perjalanan menuju Provinsi Huyan. Ketika mereka mendekat, Ye Chen melihat ke arah Gunung Seribu Puncak dan menemukan ada awan gelap besar berkumpul di atas, serta kilatan petir. Pada saat ini, sebuah suara yang sangat serius terdengar di benaknya. Ingat, lakukan apapun untuk mendapatkan benda ini. Hal ini bukan hanya urusanku, ini juga menyangkut makam samsara. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar lelaki tua berjubah hitam itu berbicara dengan nada mendesak. Sepertinya dia harus berusaha sekuat tenaga. Sebaiknya aku memberitahumu satu hal lagi. Kekuatan benda itu bisa membuka dua batu nisan pada saat yang sama. Bab 312, Gunung Seribu Puncak. Ini mengejutkan Ye Chen dan dia menjadi sangat fokus. Itu bisa mengaktifkan dua batu nisan sekaligus. Saat ini, batu nisan di makam samsara terbuka berdasarkan urutan kekuatannya, yang berarti batu nisan berikutnya lebih menakutkan daripada batu nisan sebelumnya. Waktu lelaki tua berjubah hitam itu hampir habis, tetapi tidak ada pergerakan dari batu nisan keempat. Tanpa bantuan lelaki tua itu, peluangnya untuk menang melawan Zheng Renjue dan musuh-musuhnya yang lain di ibu kota sangatlah kecil. Jika dia memiliki dua ahli di sisinya, maka dia tidak perlu takut. Senior, sebenarnya benda apa itu? Ye Chen menanyakan pertanyaan yang jelas. Namun, saat ini, makam samsara benar-benar sunyi. 45 menit kemudian, jet pribadi mendarat di bandara. Ketika Ye Chen dan Zhu Ya turun dari pesawat, mereka melihat ada banyak orang di sini, dan hampir semuanya adalah seniman bela diri. Jelas sekali bahwa mereka ada di sini untuk melihat fenomena aneh yang terjadi di Gunung Seribu Puncak. Ya, orang-orang ini mungkin adalah kelompok orang pertama yang bergegas. Ada banyak ahli tersembunyi di antara mereka. Apapun yang terjadi, Tuan Ye, cobalah untuk tetap rendah hati, Zuya mengingatkannya. Ye Chen tidak mengatakan apapun. Dia hanya menatap awan gelap di langit dan berpikir keras. Dia ada di sini dalam sebuah misi, dan dia harus melakukan apapun untuk mendapatkan benda itu. Awan hitam menekan kota, dan fenomena itu menjadi semakin khusyuk. Ya kecil. Pada saat ini, suara yang tajam terdengar, dan seorang gadis muda berjalan menuju Zuya. Saat mereka bertemu, gadis muda itu langsung memeluk Zuya, mata indahnya berkedip karena terkejut. Ya kecil, aku sudah lama menunggumu datang berkunjung. Aku sudah setahun tidak bertemu denganmu, dan aku hampir lupa seperti apa rupamu, tapi sepertinya kamu masih tetap cantik seperti biasanya. Gadis muda itu memeluk pinggang Zuya. Zuya cemberut. Ruoying, kamu selalu sembrono. Kita baru saja berbicara melalui video call tadi malam, oke. Bulu mata seorang Ruoying berkibar saat dia berkata sambil tersenyum, saya tidak peduli. Aku akan memelukmu untuk tidur hari ini. Tiba-tiba, dia memperhatikan Ye Chen, dan menatapnya dengan jahat sambil mengerutkan kening. Ya kecil, ini, jangan bilang dia pacarmu. Zuya buru-buru melambaikan tangannya dan berkata dengan penuh semangat, Ruoying, aku belum memperkenalkanmu. Ini Tuan Ye. Tujuan utama saya datang ke sini adalah untuk menemani Tuan Ye. Begitu dia mengatakan itu, An Ruoying merasa ada sesuatu yang salah. Dia memahami karakter Zuya dengan sangat baik. Selama bertahun-tahun, belum pernah ada pria yang bisa membuatnya panik seperti ini. Terlebih lagi, Zuya bahkan memanggil orang ini sebagai Tuan Ye. Mungkinkah dia ahli? Mustahil. Pihak lain baru berusia 20-an. Bahkan jika dia jenius, dia tidak bisa sekuat itu. Ya kecil, bukankah aku sudah memberitahumu untuk merahasiakan hal itu? Kamu benar-benar memberitahu orang lain. Seorang Ruoying terdengar tidak senang. Lagi pula, masalah Gunung Seribu Puncak sangatlah penting,
dan dia tidak ingin ada orang yang tidak dia kenal terlibat. Zuya buru-buru menjelaskan, Ruoying, kamu salah paham. Tuan Ye mengetahui hal ini beberapa menit lebih awal daripada saya. Dia kebetulan sedang dalam perjalanan, jadi kami datang bersama. Seorang Ruoying menggelengkan kepalanya. Ya kecil, kebohonganmu terlalu konyol. Saya menelepon Anda saat fenomena itu muncul di atas Gunung Seribu Puncak. Anda bilang anak ini tahu beberapa menit sebelumnya. Mungkinkah dia bisa memprediksi masa depan? Lupakan saja, aku tidak akan membicarakan hal ini denganmu lagi. Para tetua keluarga mengatakan bahwa benda itu akan muncul pada malam hari. Ini masih pagi, jadi kita bisa berangkat ke sana bersama pada sore hari. Ada terlalu banyak ahli yang hadir, dan banyak dari mereka dari Provinsi Huian telah mengintai Gunung Seribu Puncak. Namun, melihat harta karun ini muncul, itu sangat berharga. Setelah dia selesai berbicara, An Ruoying menarik tangan Zuya dan bersiap untuk pergi. Namun, dia menemukan bahwa Zuya tidak mau mengalah. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika Zuya menoleh ke Ye Chen dan bertanya, Tuan. Ya, bagaimana menurutmu? Apakah Zuya ini sudah gila? Kenapa dia menanyakan pendapat bocah ini? Ye Chen melihat ke puncak gunung di bawah awan gelap dan merenung selama beberapa detik sebelum berkata, Zuya, kamu harus pergi ke rumah temanmu. Saya akan pergi ke gunung untuk melihatnya. Hal ini menyangkut makam samsara, jadi dia tidak boleh gegabah. Setelah mendengar ini, Zuya menatap An Ruoying tanpa ragu-ragu dan meminta maaf. Ruoying, ayo kunjungi rumahmu di lain hari. Saya ingin menemani Tuan Ye ke Gunung Seribu Puncak. Apa-apaan? Seorang Ruoying tercengang. Kenapa dia bertingkah seperti ini? Mengingat statusnya, dia memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong terhadap siapapun dan semua orang, namun pada saat ini, dia sebenarnya tunduk pada bocah ini. Seorang Ruoying menatap Ye Chen dalam-dalam dan berkata, karena kamu ingin pergi, aku akan menemanimu ke sana juga. Dia penasaran orang macam apa bocah nakal ini yang membuat Zuya bersikap seperti ini. Zuya bahkan tidak ragu untuk menolaknya. Seorang Ruoying mengatur kendaraan off-road, dan mereka bertiga langsung menuju Gunung Seribu Puncak. Provinsi Huian adalah wilayah pegunungan, dan Gunung Seribu Puncak adalah salah satu dari 3 gunung terkenal di Provinsi Huian. Puncak gunung yang hijau subur saling tumpang tindih, tampak megah dan megah. Kendaraan off-road berhenti di tengah jalan mendaki gunung di tangga yang curam. Mulai saat ini, mereka harus melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. An Ruoying dan Zuya keduanya memiliki dasar dalam seni bela diri kuno, jadi ini bukanlah tugas yang sulit. Saat mereka melakukan perjalanan, Ye Chen mengamati dan menganalisis segala sesuatu di sekitarnya. Dia juga bisa dengan jelas merasakan tatapan dingin yang tak terhitung jumlahnya yang menatapnya, yang entah dipenuhi dengan niat buruk, atau ketakutan. Tampaknya harta karun ini tidak mudah didapat, dan dia pasti harus berjuang untuk mendapatkannya. Sementara Ye Chen tenggelam dalam pikirannya, An Ruoying menghentikan langkahnya dan menatap Ye Chen, yang berada sedikit lebih jauh di belakang. Dia mencibir, ya kecil, kebugaran fisik Tuan Ye ini terlalu buruk. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kita berdua. Ngomong-ngomong, siapa pria ini? Gigolomu. Zuya melirik Ye Chen dan berkata dengan serius, Ruoying, ada beberapa hal yang tidak boleh kamu katakan. Tuan Ye sangat kuat. Petui. Seorang Ruoying tertawa terbahak-bahak. Ya kecil, semua pria pandai menyombongkan diri. Anda pasti tersihir oleh pria ini. Jika dia kuat, maka aku adalah dewa. Ya kecil, aku menyarankanmu untuk menjaga jarak dari pria itu. Beberapa pria berpura-pura menjadi orang yang dalam dan memasang topeng. Begitu mereka menipumu ke tempat tidur, warna aslinya akan terungkap. Zuya melirik An Ruoying dan menggelengkan kepalanya, tidak ingin menjelaskan. Bab 313, Area Terlarang. Saat Zuya dan An Ruoying sedang mengobrol, embusan angin tiba-tiba menyapu tangga. Melihat ke belakang, mereka melihat bayangan hitam mendekat dengan kecepatan tinggi, memancarkan aura yang kuat. Sangat kuat. Melihat mereka menghalangi jalannya, sebuah suara marah terdengar, kalian berdua yang bau, pergilah. Pada saat itu, keduanya diliputi oleh aura kuatnya. Mereka ingin menyingkir, tapi tidak bisa. Aura pihak lain terlalu kuat. Kekuatannya jauh melebihi kekuatan mereka. Bayangan hitam itu semakin dekat dan dekat,
dan tak lama kemudian An Ruoying akhirnya bisa melihat wajah pihak lain dengan jelas. Saat dia melakukannya, tubuhnya gemetar. Bayangan hitam itu sebenarnya adalah Chen Bao dari Provinsi Huyan. Orang ini sangat terkenal di Provinsi Huyan, bukan karena kekuatannya, tetapi karena gayanya dalam melakukan sesuatu, yang tegas dan tanpa ampun. Banyak orang yang mati di tangannya. Chen Bao tidak memiliki orang tua. Ia diadopsi oleh seorang ahli seni bela diri ketika ia lahir. Selama bertahun-tahun, ahli itu mengembangkan Chen Bao menjadi alat yang akan membunuh orang lain demi dia. Namun, dia tidak pernah menyangka Chen Bao akan mengkhianati dan membunuhnya pada akhirnya. Chen Bao pasti sudah mengetahui apa yang terjadi di Gunung Seribu Puncak dan bergegas ke sini dengan kecepatan tinggi. Dia ingin sampai ke sana secepat mungkin, dan semua orang yang menghalangi jalannya akan disingkirkan. Di tangga sempit ini, hanya ada satu akhir bagi mereka yang tersingkir. Mereka akan jatuh 10.000 kaki di bawah dan mati. Sejak dia memulai serangan gilanya ke puncak, Chen Bao telah membunuh 8 orang dengan cara ini. Mereka yang berada jauh di tangga segera menemukan langkah terdekat untuk berdiri agar tidak menjadi korban berikutnya, tapi sudah terlambat bagi An Ruoying dan Zhu Ya untuk menghindar. Mereka bahkan melihat senyuman dingin di bibir Chen Bao. Mati. Tangan Chen Bao mengulurkan tangan untuk mendorong, tidak, membuangnya ke samping, tetapi saat dia hendak meraihnya, sebuah tangan tiba-tiba terulur entah dari mana dan meraih leher Chen Bao. Tubuh Chen Bao menghentikan langkahnya. Tangannya berjarak kurang dari 3 cm dari An Ruoying dan Zhu Ya. Wajah seorang Ruoying menjadi pucat karena ketakutan. Penglihatannya menelusuri tangan penyelamatnya kembali ke pemiliknya, dan dia menyadari bahwa itu adalah tangan Ye Chen. Bagaimana ini mungkin? Melihat seseorang benar-benar berani menghalanginya, Chen Bao melepaskan niat membunuhnya, dan dia mengeluarkan belati dari salah satu lengan bajunya. Kemudian, dia mengayunkan belati ke tangan yang menyerang untuk memotongnya. Namun, sebelum belati itu menyentuh tangan, sebuah suara samar terdengar. Kamu bahkan salah menggunakan belati. Tanganmu seharusnya malu. Sini, biarkan aku menghukumnya. Saat dia berbicara, tangan Ye Chen yang lain meraih erat pergelangan tangan Chen Bao, lalu memutarnya. Kaca, suara patah pergelangan tangan yang menyakitkan terdengar. Selanjutnya, Ye Chen telah mengerahkan begitu banyak kekuatan sehingga dia hampir memutar tangannya hingga bersih. Tangan Chen Bao berlumuran darah, dan tulang-tulangnya terlihat. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Saat ini, Chen Bao sangat ketakutan. Dari mana asal anak ini? Juga, bagaimana dia bisa begitu kuat? Tuan, saya salah. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, suara dingin Ye Chen terdengar lagi. Aku tidak mengerti gunanya membiarkanmu hidup. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen, yang masih memegang pergelangan tangan Chen Bao, melemparkan Chen Bao dari tebing. Jeritan itu berangsur-angsur memudar saat Chen Bao jatuh, dan tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Hal ini membuat An Ruoying benar-benar terkesima, dan hatinya dipenuhi ketakutan. Chen Bao sebenarnya dibunuh oleh anak yang tampak biasa-biasa saja ini. Itu bahkan bukan pertarungan. Sebelum dia sempat bereaksi, sosok Ye Chen melewati mereka dan bergegas menuju puncak gunung. Semakin dekat Ye Chen ke puncak gunung, semakin dia bisa melihat kilatan petir yang dahsyat dan awan petir di atas kepalanya. Terlebih lagi, langit telah berubah menjadi gelap gulita, dan sepertinya badai yang mengakhiri dunia akan segera turun. Harta langka yang disebutkan lelaki tua berjubah hitam itu akan segera muncul. Beberapa saat setelah Ye Chen mencapai puncak gunung, kedua gadis itu juga tiba. Di atas sini, ada sekitar 100 orang, dan masing-masing memancarkan aura bela diri yang kuat. Di kejauhan, ada sebuah kuil dengan pintu tertutup rapat, tampak hikmat sekaligus firasat. Tidak ada ahli seni bela diri yang berani mengetuk pintu kuil, dan mereka semua memberikan tempat yang luas. Mereka tidak berani bersuara, juga tidak berani berkelahi di depan kuil. Yang mengejutkannya, Ye Chen dapat dengan jelas melihat sedikit ketakutan di mata para ahli ini. Dia mengerutkan kening dan merasa sedikit bingung. Pada saat ini, An Ruoying berjalan mendekat. Kesannya terhadap Ye Chen telah berubah total. Dia segera memberi pengarahan padanya. Ya, Anda mungkin belum tahu asal-muasal candi ini. Ini adalah salah satu dari 3 kuil utama di Provinsi Huyan, kuil Buddha murni.
Orang yang tinggal di dalamnya bukanlah orang biasa. Nama dharmanya adalah Guru Jingdao. 10 tahun yang lalu, dia menduduki peringkat ke-11 di peringkat Grandmaster Huaxia, tapi tidak ada yang tahu seberapa kuat dia sejak saat itu. Karena kehadirannya di sini, tempat ini menjadi salah satu kawasan terlarang di dunia seni bela diri Provinsi Huyan. Kalau bukan karena fenomena ini, para seniman bela diri itu tidak akan berani datang ke sini. Ye Chen mengangguk ringan. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu. Pupil matanya mengecil dan pandangannya terfokus ke arah tertentu. Berdiri di kejauhan adalah seorang lelaki tua berjubah panjang, orang yang sama dari Departemen Seni Bela Diri Huaxia yang membawa pergi Zheng Yi hari itu. Orang tua itu juga ditemani oleh 6 atau 7 ahli kuat lainnya, yang semuanya menatap tajam ke arah Ye Chen. Mereka semua menderita amukan Zheng Renjue, dan orang yang menyebabkan semua ini adalah Ye Chen. Orang tua itu mengepalkan tinjunya dan melepaskan niat membunuhnya saat dia berjalan menuju Ye Chen perlahan. Pakar Departemen Seni Bela Diri lainnya mengikuti di belakang. Ketika mereka bertatap muka, lelaki tua itu berkata, "Ye Chen, kamu punya rencana atas harta karun ini. Apakah Anda yakin Anda memenuhi syarat?" Grandmaster Zheng sudah sangat marah atas apa yang terjadi pada Tuan Muda Zheng. "Jika kamu terus ikut campur dalam urusannya, kamu akan mati dengan menyedihkan." Ye Chen tidak berniat memperhatikannya. Dia bisa merasakan naga darah di tubuhnya bergerak dan melonjak. Ia mudah marah dan gelisah, yang sepertinya menandakan bahwa harta karun itu akan segera muncul. Raungan naga di makam samsara sangat menakutkan. Tiba-tiba, suara lelaki tua berjubah hitam itu terdengar. "Nak, itu ke arah tenggara." Murid Ye Chen menyusut. Dia menyalurkan ki aslinya ke kakinya dan menembak ke depan seperti bola meriam. Orang tua berjubah panjang ingin menghalangi jalan Ye Chen dan terus menegurnya, tapi Ye Chen meraung dengan marah dan aura kekerasannya melonjak. Enyah. Bab 314, Batu Roh Luar Bumi. Tindakan Ye Chen mengejutkan semua orang, termasuk An Ruoying dan Zuya. Pada saat yang sama, tatapan tidak bersahabat yang tak terhitung jumlahnya beralih ke arahnya. Ini adalah kuil Buddha murni. Siapa yang berani berteriak di sini? Apakah dia lelah hidup? Jika orang di dalam kuil tersinggung, mereka semua mungkin akan terlibat. Meskipun merasakan tatapan bermusuhan mereka, Ye Chen tetap tidak terpengaruh. Dia hanya mengindahkan kata-kata lelaki tua berjubah hitam itu dan bergegas maju. Jika dia membiarkan dirinya ditahan oleh lelaki tua ini, akan semakin sulit mendapatkan harta itu. Ketika lelaki tua itu mendengar Ye Chen menyuruhnya pergi, dia sangat marah. Ye Chen hanyalah satu orang. Kualifikasi apa yang dia miliki agar mereka minggir? Menyerang. Tangkap anak ini. Orang tua berjubah panjang dan yang lainnya baru saja hendak menyerang ketika tiba-tiba terdengar suara keras. Sambaran petir benar-benar jatuh dari langit, dan lebih dari 10 pohon hangus oleh sambaran petir. Selain itu, para ahli yang hadir juga tidak luput. Siapapun yang tersambar petir akan langsung mati. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang berubah. Saat ini, seluruh provinsi Iluan tampak diselimuti kegelapan. Bulan tidak lagi terlihat, dan angin dingin bertiup melintasi puncak. Ketika fenomena menakutkan itu berlanjut, retakan mulai muncul di bawah kaki mereka. Sial, apa yang sedang terjadi di sini? Mata lelaki tua dari Departemen Seni Bela Diri dipenuhi ketakutan, dan dia meninggalkan gagasan untuk menghentikan Ye Chen. Dia melihat ke langit, dan kemudian tiba-tiba berseru, harta karun telah muncul. Melirik kembali ke para ahli dari Departemen Seni Bela Diri, dia meraung, tidak peduli apa, kita harus mendapatkannya. Insiden Tuan Muda Zheng telah membuat marah Grandmaster Zheng, jadi jika kita tidak bisa mendapatkan item ini, kita pasti akan mati. Ya Pak, pada saat ini, bola api besar muncul dan melesat melintasi langit seperti meteorit yang jatuh dari luar angkasa, meninggalkan jejak api yang panjang. Bola api itu semakin cepat saat melaju, dan api di sekitarnya secara bertahap semakin mengecil. Aura yang sangat kuat meletus dan menyapu Gunung Seribu Puncak, menyebabkan esensi darah semua orang melonjak dan bergolak. Bang! Bola api itu mendarat di suatu tempat di sebelah tenggara Gunung Seribu Puncak. Seolah-olah gempa bumi telah melanda gunung tersebut, bangunan dan bebatuan roboh, dan retakan muncul di seluruh gunung. Seseorang berteriak pada saat ini, itu di tenggara. Ayo cepat! Terbangun oleh suara gemuruh ini,
kerumunan orang bergegas menuju ke arah jatuhnya bola api, termasuk para ahli dari Departemen Seni Bela Diri. Hanya ada satu orang yang belum bergerak, yaitu orang tua. Dia tiba-tiba menyadari bahwa arah yang Ye Chen tuju beberapa menit yang lalu adalah tempat yang dituju oleh kerumunan saat ini. Punggungnya basah oleh keringat dingin. Ini terlalu kebetulan. Mungkinkah anak itu punya kemampuan meramal masa depan? Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini, jadi dia bergegas mengejar orang banyak. Pada saat yang sama, An Ruoying meraih tangan Zhu Ya dan menariknya. Dia berkata dengan tegas, "Ya kecil, ikuti aku." 2 menit yang lalu, Ye Chen telah tiba di pusat Gunung Seribu Puncak. "Nak, maju 10 langkah lagi," kata lelaki tua berjubah hitam itu. Ye Chen mengangguk dan maju 10 langkah. Saat kakinya mengambil langkah ke-10, matanya membelalak. Ini adalah inti dari sebuah formasi. Dia terkejut saat mengetahui bahwa Gunung Seribu Puncak sebenarnya adalah sebuah formasi besar, dan inti dari formasi tersebut berada tepat di bawah kakinya. Melihat sekelilingnya, dia benar-benar bisa melihat pola yang tak terhitung jumlahnya di segala arah. Setiap pohon, setiap jalan, dan bahkan kuil Buddha murni yang jauh adalah bagian dari formasi tersebut. Jika seseorang melihat ke bawah dari atas, mereka pasti akan menyadari bahwa puncak Gunung Seribu Puncak sekarang memiliki teks kuno yang tertulis di atasnya. "Nak, ada formasi pembunuhan kuno di sini, tapi seiring berjalannya waktu, formasi itu menjadi rusak dan tidak berguna. Satu-satunya saat formasi ini dapat diaktifkan kembali adalah ketika 5 bintang sejajar dan gerhana bulan terjadi pada waktu yang bersamaan. Jika aku tidak salah, batu roh luar angkasa akan jatuh di sini. Item di batu roh luar angkasa adalah yang Anda cari. Juga, ada mekanisme tersembunyi di bawah kakimu, jadi berhati-hatilah, kalau tidak kamu akan mati. Itu di sini. Itu di sini." Saat suara lelaki tua berjubah hitam itu terdengar, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dan membombardir formasi. Udara berputar dengan kencang, dan badai yang sepertinya akan mengakhiri dunia turun. Dan Ye Chen berada di tengah badai. Esensi darah di tubuhnya melonjak, dan dia berjuang untuk menahan hembusan angin kencang yang menerjang ke arahnya. Tangannya membentuk segel untuk mencoba memadatkan penghalang udara di sekelilingnya, tapi itu sia-sia. Anginnya terlalu kencang. Puci, Ye Chen memuntahkan seteguk darah. Wajahnya sangat pucat. Pada saat yang sama, dia melihat bola api yang menyala-nyala datang langsung ke arahnya, dan segera menyadari bahwa ini adalah batu roh luar angkasa yang disebutkan oleh lelaki tua berjubah hitam itu. Namun, masalahnya adalah batu roh luar angkasa ini sedang menuju langsung ke inti formasi. Dan dia menghalanginya. Dia cepat-cepat pindah ke samping, tapi sebelum dia bisa pergi jauh, ledakan dahsyat mengguncang gunung, dan hembusan angin kencang menjatuhkannya. Sial, Ye Chen menyadari bahwa dia tidak lagi punya waktu untuk menghindar, dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat gelombang kejut yang sangat besar dari dampaknya datang ke arahnya. Apakah dia akan mati di sini? Pada saat ini, raungan naga yang mengejutkan terdengar, dan naga darah itu keluar dari tubuhnya, memancarkan niat membunuh yang ganas. Itu melayang di depan Ye Chen, melindunginya. Namun, meski berhasil mengimbangi sebagian kekuatan gelombang kejut, itu tidak cukup. Naga darah itu terkoyak, dan tubuh Ye Chen terlempar lagi. Ye Chen memuntahkan seteguk darah. Syukurlah, dia selamat hanya dengan luka ringan berkat perlindungan naga darah. Dia dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke inti formasi, dan melihat batu roh merah tembus pandang tergeletak di sana. Itu memancarkan gelombang energi spiritual yang menakutkan. "Cepat ambil." Suara lelaki tua berjubah hitam itu terdengar lagi. Mata Ye Chen menyipit. Dia menekuk lututnya dan menembak seperti anak panah. Namun, saat dia hendak mengambil batu roh, kilatan dingin melintas, dan Ye Chen terpaksa menghunus pedang pembunuh naga dan menangkis serangan itu. Di saat yang sama, tubuh Ye Chen terpaksa mundur beberapa langkah. Ye Chen menatap ke dalam kegelapan dan berkata, "Kamu sudah bersembunyi begitu lama. Sudah waktunya bagimu untuk menunjukkan dirimu." Pa. Tepuk tangan tiba-tiba terdengar, dan kemudian seorang pria parubaya berjas muncul dari kegelapan. Ye Chen, ahli nomor 1 di Provinsi Jiangnan, dan anak haram Jiang Rong dan Ye Tianzeng. Anda benar-benar memenuhi reputasi Anda. Tapi aku sangat penasaran.
Bagaimana kamu memperkirakan kalau itu akan mendarat di sini? Bab 315, Jiang Biwang. Ye Chen tercengang saat mendengar ini. Orang ini tidak hanya mengenalnya, tetapi juga mengetahui hubungannya dengan keluarga Jiang. Dia menatap pria berjas itu, tetapi menyadari bahwa dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Namun, dia bisa merasakan bahaya dari pria ini. Dia sangat kuat. Siapa kamu? Dia ingin mengambil batu roh, tetapi tidak mungkin pria ini membiarkannya melakukannya. Oleh karena itu, satu-satunya solusi adalah membunuhnya. Pria itu tersenyum. Dia tampak sangat halus dan sopan. Matanya menatap lurus ke mata Ye Chen. Setelah beberapa detik, dia berkata, "Ye Chen, kamu harus mengerti bahwa akulah yang mengajukan pertanyaan di sini. Adapun identitas saya, bukan rahasia lagi. Saya hanya seorang tetua tamu dari keluarga Jiang. Oh, satu hal lagi, batu roh itu milikku." Seorang tetua tamu dari keluarga Jiang. Mata Ye Chen menyipit, dan niat membunuhnya mulai melonjak. Meskipun ibunya berasal dari keluarga Jiang, mereka tidak pernah memperlakukan orang tuanya dengan baik, dan bahkan mengucilkan keluarganya. Dengan demikian, tidak ada cinta yang hilang di antara mereka. Selanjutnya, dia bertekad untuk mendapatkan batu roh luar angkasa itu. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia menggenggam pedang pembunuh naga rat-rat di tangannya, yang mulai memancarkan aura darah. Kalau begitu, tunjukkan padaku bahwa kamu memiliki kualifikasi untuk menerimanya. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen menyerang pria itu. Mata pria itu acuh tak acuh. Dia memandang Ye Chen dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kamu sama sekali bukan tandinganku. Mengapa Anda harus mencari kematian? Apakah Anda membiarkan pencapaian Anda sampai ke kepala Anda? Kasihan. Kemudian, aura kuat keluar dari tubuhnya. Bang! Kedua kekuatan itu bertabrakan dan Ye Chen merasakan kekuatan yang kuat melonjak ke arahnya. Kekuatan serangan pedangnya benar-benar ditiadakan, dan dia terpaksa mundur 3 langkah. Namun, pria itu juga mundur 3 langkah, dan wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Kekuatan ini, kamu sebenarnya lebih kuat dari yang kubayangkan. Menarik. Namun, sekuat apapun kamu pasti akan mati hari ini. Sial, jika aku membunuhmu, keluarga Jiang mungkin akan menghadiahiku. Dalam perjalanan menuju akhirat, ingatlah bahwa orang yang membunuhmu bernama Jiang Biwang. Jiang Biwang meraung dan meledak dengan kekuatan. Di saat yang sama, jasnya robek, memperlihatkan sarung tangan baja di lengan kanannya. Dia kemudian mengenakan sarung tangan baja di tangan kanannya. Aku akan membuatmu merasa putus asa. Jiang Biwang menekuk lututnya, dan kemudian kakinya meledak dengan kekuatan. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Ye Chen. Ye Chen merasa ada yang tidak beres. Meskipun dia menghindar, serangan itu masih merobek pakaiannya saat melewatinya. Haha, brengsek, bagaimana rasanya? Jiang Biwang mengepalkan tinjunya dan melayangkan pukulan ke arah Ye Chen. Karena kehilangan keseimbangan, Ye Chen hanya bisa menyalurkan ki aslinya ke dalam tinjunya dan menghadapi pukulan yang masuk secara langsung. Bang! Ye Chen merasakan sedikit mati rasa di lengannya. Saat ini, suara lelaki tua berjubah hitam terdengar di telinganya, ada sesuatu dengan sarung tangan itu. Jangan gunakan ki Anda yang sebenarnya, gunakan esensi darah Anda untuk memadatkan naga darah. Aku akan memberimu sebagian dari kekuatanku. Senyuman sinis muncul di bibir Jiang Biwang saat dia melayangkan pukulan lagi ke Ye Chen. Dia membayangkan membawa kepala Ye Chen kembali ke kepala keluarga Jiang, yang sangat membenci keluarga Ye Chen. Mungkin berdasarkan kemampuannya membunuh Ye Chen dan mengamankan batu roh luar angkasa, statusnya di keluarga Jiang akan meningkat. Sebaiknya aku memberitahumu satu hal lagi. Saat kamu lahir, aku secara pribadi merebutmu dari tangan ibumu. Permintaan menyedihkan ibumu sungguh menggelikan. Kamu tahu, jika bukan karena kamu, dia tidak akan meninggalkan keluarga Jiang. Mata Ye Chen dipenuhi amarah. Intinya adalah keluarganya, dan mereka yang menyentuhnya akan mati. Ledakan. Naga darah yang awalnya menghilang tiba-tiba mengembun lagi. Mungkin karena kemarahan Ye Chen, kali ini, tubuh naga darah itu menjadi lebih besar. Niat membunuh yang dingin menyapu, dan embun beku bahkan mulai terbentuk di tanah. Membakar telapak langit. Ye Chen meraung saat telapak tangannya yang menyala menyerang. Pada saat ini, mata Jiang Biwang dipenuhi ketakutan,
dan tubuhnya tanpa sadar mulai bergetar. Ini karena dia melihat naga darah melingkari Ye Chen. Aura naga darah itu sangat mengerikan, dan matanya yang dingin menatap ke arahnya, sepertinya menunggu untuk melahapnya utuh. Bagaimana ini mungkin? Dia ingin menarik kembali tinjunya, tapi sudah terlambat. Bang! Sesaat kemudian, terdengar suara retakan tumpul. Kaca, sarung tangan baja Jiang Biewang benar-benar hancur, dan saat naga darah melingkari lengannya, sarung tangan baja itu juga hancur. Kemudian, telapak tangan Ye Chen menghantam dan menghancurkan lengannya saat dia berusaha mati-matian untuk memblokir serangan itu. Sayangnya serangan Ye Chen tak terbendung dan menghantam tubuh Jiang Biwang. Kerak, kaca, tulangnya hancur dan darah muncrat kemana-mana. Waktu seolah bergerak lambat saat tubuh Jiang Biwang terbang mundur dan menghantam tanah, menciptakan lubang yang dalam akibat benturan tersebut. Kenapa? Bagaimana? Ini tidak bisa. Mata Jiang Biwang tampak keluar dari rongganya saat darah mengalir keluar. Dia terjatuh dengan lemah di tanah. Bab 316, dikelilingi. Jiang Biwang tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi. Apa naga darah itu? Kenapa ini begitu kuat? Apakah Ye Chen tidak memiliki akar fana? Dia belum pernah menunjukkan tanda-tanda kekuatan seperti itu 5 tahun lalu. Hek, dia bahkan bukan seorang seniman bela diri saat itu. Jiang Biwang diliputi kebingungan, dan tidak dapat menerima hal ini terjadi. Segera, Ye Chen tiba di depan Jiang Biwang, dan ujung pedang pembunuh naga ditempatkan di leher Jiang Biwang. Jiang Biwang melihat sepasang mata dingin menatapnya, menyebabkan jantungnya berdebar. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Jiang Biwang bertanya dengan nada pelan. Pada saat yang sama, dia merasakan pedang itu mengeluarkan darah. Jika masuk lebih dalam, arterinya akan putus, dan dia akan mati kehabisan darah. Selanjutnya, naga darah di belakang Ye Chen masih menatapnya. Keringat dingin langsung membasahi punggung Jiang Biwang. Dia ingin menggunakan teknik rahasia keluarga Jiang untuk melarikan diri, tetapi segera menyadari bahwa itu tidak mungkin. Sebuah kekuatan misterius telah menyelimuti dan menahannya. Ye Chen, kamu adalah anggota keluarga Jiang. Kamu tidak bisa membunuhku. Jiang Biwang hanya bisa mengatakan ini. Namun, pedang di tangan Ye Chen terus mengiris semakin dalam. Anda salah. Saya bukan anggota keluarga Jiang. Saya tidak berada di masa lalu, tidak sekarang, dan saya pasti tidak akan berada di masa depan. Aku tidak ingin menidurkanmu, tapi karena kamu mengakui kejahatanmu dengan bangga, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Suara acuh tak acuh Ye Chen terdengar, tanpa emosi apapun. Beberapa saat kemudian, pedang pembunuh naga menyala, dan darah segar menyembur keluar. Jiang Biwang sekarang menjadi mayat tanpa kepala. Ye Chen ingin bertanya kepada Jiang Biwang tentang keluarga Jiang, tapi dia merasakan beberapa aura datang ke arahnya. Jika dia tidak mengambil batu roh itu dan melarikan diri, mungkin sudah terlambat. Tanpa ragu-ragu, Ye Chen menyalurkan ki aslinya ke kakinya dan bergegas menuju batu roh luar angkasa di tengah formasi. Dia meraihnya, dan kemudian merasakan sensasi terbakar yang kuat di tangannya. Seolah-olah dia sedang memegang bola lava yang dipenuhi energi spiritual. Letakkan. Pada saat ini, teriakan kemarahan terdengar, dan lebih dari selusin ahli kuat bergegas menuju Ye Chen. Selain pakar dari Departemen Seni Bela Diri, ada juga pakar dari Provinsi Huyan. Pada saat ini, mata mereka dipenuhi rasa iri dan keinginan. Bagaimanapun, semua orang menginginkan harta itu untuk diri mereka sendiri. Namun, Ye Chen telah mendapatkannya terlebih dahulu, dan tidak mungkin mereka membiarkannya lolos begitu saja. Ye Chen mengabaikan mereka dan memasukkan batu roh luar angkasa ke dalam makam samsara. Ketika mereka melihat benda di tangan Ye Chen menghilang, para ahli menyipitkan mata dan meraung, "Nak, di mana kamu menyembunyikannya? Serahkan segera." Salah satu dari mereka bahkan mengacungkan pedang panjangnya dan mengarahkannya ke Ye Chen. Ada beberapa hal yang tidak boleh Anda ganggu. Anak muda, serahkan barang itu dan kami bisa mengampuni nyawamu. Ye Chen memasukkan tangannya ke dalam saku dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Dia berkata, yang pertama datang, yang pertama dilayani. Karena saya memiliki harta karun itu, hak apa yang Anda miliki untuk mengambilnya dari saya? Pakar yang menghunus pedangnya mencibir, fenomena itu terjadi di Provinsi Huyan, jadi harus disimpan oleh seseorang dari Provinsi Huyan. Aku belum pernah melihatmu di sini sebelumnya.
Cukup, aku tidak ingin mengulanginya untuk ketiga kalinya. Serahkan dan kamu bisa meninggalkan Gunung Seribu Puncak dalam keadaan utuh. Segera, semakin banyak ahli bergegas, dan segera, 100 orang mengepung Ye Chen. Dia tidak akan bisa melarikan diri meskipun dia memiliki sayap. Meski begitu, Ye Chen tetap tidak terpengaruh. An Ruoying dan Zuya juga tiba pada saat ini. Saat mereka melihat pemandangan menegangkan ini, ekspresi mereka berubah drastis. Dia meninggal. Pria yang mengacungkan pedang Ketuan Ye adalah kepala keluarga Zhang di Provinsi Huyan. Dia sangat kuat dan memiliki banyak pengaruh di bidang ini, kata An Ruoying tanpa sadar. Mengapa Tuan Ye mengambil benda itu? Dia sendirian. Beraninya dia merebut harta karun itu di depan begitu banyak ahli. Para ahli ini jauh lebih kuat dari Chen Bao. Ya kecil, cepat bujuk Tuan Ye untuk menyerahkannya. Zuya menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening. Dia mengkhawatirkan Ye Chen. Provinsi Huyan bukanlah provinsi Jiangnan, dan jiwa naga tidak ada untuk membantunya. Bagaimana bisa Tuan Ye menghadapi ahli sebanyak ini sendirian? Namun, dia juga tahu bahwa tidak mungkin Ye Chen menyerahkan harta itu. Dari fakta bahwa dia telah melakukan perjalanan ke sini, dan bahkan meramalkan fenomena dan lokasi harta karun itu, dia tahu bahwa dia bertekad untuk pergi dengan membawa harta karun itu. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan meraih pergelangan tangan An Ruoying. Dia berkata dengan gelisah, "Ruoying, apakah kita teman baik?" Seorang Ruoying mengerutkan kening. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Bukankah kita sudah saling kenal selama lebih dari 10 tahun? Zuya melanjutkan, Ruoying, aku tidak pernah memohon apapun padamu, tapi kali ini aku harap kamu bisa membantu Tuan Ye. Keluarga An mempunyai pengaruh besar di Provinsi Huyan. Mereka pasti bisa membela Tuan Ye. Saat An Ruoying hendak berbicara, beberapa sosok keluar dari kerumunan. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria parubaya dengan janggut lebat dan sikap bermartabat. Ayah, suara seorang Ruoying sangat lembut, dan membawa sedikit ketakutan. Pria berjanggut itu adalah ayah An Ruoying, An Susan. Tatapan Susan awalnya tertuju pada Ye Chen, tetapi ketika dia mendengar suara itu, dia tiba-tiba menoleh dan menatap An Ruoying. Dia bertanya dengan suara yang dalam, Ruoying, kenapa kamu ada di sini? Kemudian, dia memperhatikan Zuya dan berkata, ini bukanlah tempat yang seharusnya kalian berdua berada. Paman Su, suruh mereka turun gunung. Seorang tetua berjalan ke arah An Ruoying, tetapi sebelum dia dapat mengatakan apapun, An Ruoying melangkah melewatinya dan berkata, ada yang ingin saya katakan kepada ayah saya. Ayah, anak laki-laki itu adalah teman Zuya. Bisakah kamu membantu menyelamatkannya? Situasinya saat ini sangat berbahaya. Seorang Susan tercengang. Dia memandang Ye Chen dan mencibir. Selama anak itu menyerahkan harta karun itu, kami tidak akan menyakitinya. Namun, jika dia tidak tahu apa yang baik untuknya, maka aku khawatir dia ditakdirkan untuk mati di sini hari ini. Dia kemudian melihat ke arah Zuya dan berkata, Zuya, karena anak itu adalah temanmu, kamu harus membujuknya. Jika tidak, anak ini tidak akan bisa hidup lebih dari 5 menit. Ekspresi Zuya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Dia mengambil langkah maju dan tiba di depan An Susan. Dia berkata dengan lembut, Paman An, barang ini pertama kali ditemukan oleh Tuan Ye. Kenapa dia harus menyerahkannya? Bukankah aturan untuk barang tanpa pemilik adalah yang pertama datang, dilayani terlebih dahulu? Seorang Susan mencibir, dan suaranya terdengar, Zuya, ini Provinsi Hui, An, bukan Provinsi Jiangnan. Terlebih lagi, dunia seni bela diri Huaxia selalu mematuhi hukum rimba. Karena anak itu tidak memiliki kekuatan untuk menjaga harta karun ini, dia tidak pantas mendapatkannya. Bab 317, Negosiasi yang gagal. Dengan itu, An Susan berjalan menuju Ye Chen dan berkata, Adik, saya An Susan dari Provinsi Huyan. Karena putri saya dan teman Anda telah mengajukan pembelaan atas kasus Anda, saya berjanji kepada Anda bahwa selama Anda memberi saya harta itu, saya akan mengantar Anda keluar dari Provinsi Huyan dengan selamat. Meskipun dia bermartabat, hasrat membara di matanya mengkhianatinya. Setiap praktisi seni bela diri kuno pasti mendambakan harta karun ini. Ye Chen, yang berdiri di tengah kerumunan, melirik An Susan, lalu ke Zuya dan An Ruoying yang malu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang,
Demi temanku, jika kamu pergi sekarang, aku bisa menjamin keselamatanmu. Susan bukan satu-satunya yang terpana. Semua orang juga demikian. Beberapa bahkan mencubit pipinya untuk melihat apakah mereka sedang bermimpi. Anak ini sudah berada dalam situasi di mana dia akan mati, namun sebenarnya dia secara tidak langsung mengancam Susan. Keluarga An adalah keluarga seni bela diri utama di Provinsi Huiyan. Apakah dia sudah gila? Haha, Antua, sepertinya dia tidak menghargai tawaranmu, seorang pria berjubah Daois tertawa. Dia memandang Ye Chen dan berkata, "Nak, sepertinya kamu masih belum memahami situasimu. Anda sendirian, dan kami memiliki perwakilan dari 8 keluarga besar dan 21 kekuatan Provinsi Huiyan di sini. Juga, Departemen Seni Bela Diri Huaxia juga ada di sini." Pria tua berjubah panjang itu menonjol. Ketika pria berjubah Daois mendengar kata-kata, Departemen Seni Bela Diri Huaxia, ekspresinya berubah jelek. Orang-orang ini juga terlibat. Apakah harta karun ini akan disita oleh Huaxia? Tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi permusuhan beralih ke lelaki tua itu. Orang tua berjubah panjang itu secara alami menyadari apa yang mereka pikirkan dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan khawatir, semuanya. Kami di sini untuk kehidupan anak ini. Dia telah membunuh banyak rakyat kita, dan bersalah atas kejahatan keji. Jika bukan karena seseorang dari Provinsi Jiangnan yang melindunginya, dia pasti sudah lama mati." Mendengar ini, berbagai ahli yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Sebenarnya ada seseorang yang berani membunuh orang dari Departemen Seni Bela Diri Huaxia. Apakah dia gila? Tiba-tiba, ekspresi para ahli dari Provinsi Huiyan berubah ketika mereka melihat ke arah Ye Chen. Di kejauhan, An Ruoying dan Zuya merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Seorang Ruoying meraih tangan Zuya dengan erat. Telapak tangannya berkeringat saat dia berkata, "Ini sudah berakhir. Kali ini benar-benar sudah berakhir. Tuan Ye telah menyinggung semua orang di sini, dan sekarang bahkan Departemen Seni Bela Diri pun ikut terlibat. Aku rasa dia tidak akan mampu meninggalkan Gunung Seribu Puncak hidup-hidup hari ini. Jika dia menolak menyerahkan benda itu, sialnya dia. Ya kecil, kamu benar-benar harus pergi dan membujuknya, kalau tidak dia." Hatinya terbakar oleh kecemasan. Bagaimanapun, Ye Chen telah menyelamatkannya ketika mereka berada di tangga gunung tadi, jadi dia tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Zuya mengepalkan tangannya dan menatap Ye Chen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengenal Ye Chen dengan baik dan tahu bagaimana dia melakukan sesuatu. Karena dia menolak menyerahkan barang itu, dia pasti punya alasannya sendiri. Saat ini, dia hanya bisa memilih untuk percaya padanya. Wajah seorang Susan menjadi pucat karena marah ketika dia berkata, "Kalau begitu, aku menarik kembali kata-kataku. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa bertahan hidup untuk melihat hari esok. Semuanya, anak ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Anku. Hanya ada satu harta karun, jadi saya akan tampil di muka di sini. Siapapun yang pertama kali bersentuhan dengan harta itu akan memilikinya. Hal ini akan menghindari ketegangan hubungan antara faksi-faksi kami." Semua orang bersorak saat mendengar ini. Seorang Susan memiliki pengaruh yang besar di Provinsi Huiyan, jadi tidak ada yang akan membantah perkataannya, terutama karena perkataannya masuk akal. Sekarang, semuanya tergantung pada kemampuan mereka sendiri, apakah mereka bisa mendapatkan harta karun itu. Karena itu masalahnya, kami akan menjadi orang pertama yang menyerang. Dua sosok langsung melompat keluar dari kerumunan dan berlari menuju Ye Chen. Ini adalah ahli dari keluarga Li, dan mereka melancarkan serangan diam-diam tanpa ragu-ragu. Sungguh tidak tahu malu. Bahkan para ahli yang hadir merasa bahwa mereka sudah berlebihan. Ye Chen memandang kedua sosok itu dengan tenang. Tampaknya jika dia ingin pergi dengan harta karun hari ini, dia harus berurusan dengan orang-orang ini. Membunuh. Salah satu pakar keluarga Li mencibir ketika mereka mendekatinya. "Nak, tarik senjatamu agar orang lain tidak mengatakan kami menindasmu." Ye Chen maju selangkah dan menghadapi mereka berdua. "Kalian berdua tidak memenuhi syarat untuk membuatku menarik senjataku." Saat dia berbicara, dia membalikkan tubuhnya dan menghindari salah satu serangan mereka. Pada saat yang sama, dia melemparkan pukulan yang mengandung ki ke kaki orang lain. Meskipun pukulan ini tidak dipenuhi dengan kekuatan naga darah, namun tetap mengandung kekuatan yang sangat besar. Bang!
Bagaimana ini mungkin? Ekspresi ahli keluarga Li yang menendang Ye Chen membeku, dan ekspresinya langsung berubah dan berkerut kesakitan. Rasanya kaki kanannya seperti terkoyak. Mati. Beberapa saat kemudian, tinju Ye Chen menghantam tubuhnya sebelum dia bisa pulih. Kaca. Semua orang mendengar suara tulang patah, serta jeritan yang menyayat hati. Ark. Orang itu dikirim terbang dan jatuh dengan keras ke tanah, mati selamanya bagi dunia. Pakar yang tersisa tercengang dengan ini, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, Ye Chen muncul di depannya, sebuah tangan yang dipenuhi ki sejati meraih senjatanya dan mengayunkannya dengan keras. Meninggal dunia, kepala pria itu jatuh ke tanah, dan darahnya mengotori tanah. Setelah melakukan ini, Ye Chen mengambil langkah maju dan mengalihkan pandangan dinginnya ke kerumunan. Siapapun yang berani mengambil langkah maju akan berakhir sama seperti mereka. Bab 318, Intimidasi. Pada saat ini, lingkungan sekitar menjadi sunyi senyap, dan semua orang dapat mendengar angin gunung yang dingin menyapu wajah mereka yang terkejut. Aku diam itu menyesakkan. Butuh beberapa saat bagi mereka untuk sadar, tetapi ketika mereka sadar, terjadi keributan. Dua ahli meninggal begitu saja. Dalam dua gerakan. Apa yang sedang terjadi di sini? Apakah mereka benar-benar mati? Saya pernah berdebat dengan keduanya sebelumnya. Meskipun mereka bukan yang terkuat di Provinsi Huyan, mereka seharusnya tidak dibunuh dengan mudah. Apakah aku melihat sesuatu? Apakah anak itu benar-benar kuat? Saya mendengar berita tentang seseorang dengan nama Sandy Hunter di Provinsi Jiangnan. Kebohongannya sangat kuat dan membunuh banyak orang. Mungkinkah orang ini? Hasil dari pertempuran singkat ini merupakan kejutan besar bagi semua orang. Ekspresi Susan berubah sedikit aneh, tapi dia tidak terlalu terkejut. Dari sudut pandangnya, kedua ahli ini meninggal karena meremehkan Ye Chen. Seseorang yang bisa mendapatkan harta karun itu jelas bukan hasil yang mudah, itulah sebabnya dia tidak mengambil langkah pertama. Dia ingin orang lain menguji dan melelahkan Ye Chen. Kemudian, dia akan melakukan pukulan terakhir. Melihat sekeliling, dia tahu bahwa para ahli dari Departemen Seni Bela Diri Huaxia juga memikirkan hal yang sama. Bagaimanapun, mereka tahu kekuatan Ye Chen lebih baik dari siapapun. Kematian kedua ahli tersebut membuat yang lain ragu-ragu, dan semua orang menunggu orang lain untuk mengambil tindakan. Melihat ini, Ye Chen memandang semua orang dan berkata dengan tenang, karena tidak ada yang ingin dikatakan lagi, aku akan pergi. Saat Ye Chen hendak pergi, tiga pria tua berjubah Daois berdiri di jalannya. Kami bertiga dari kuil Huang Yun ingin merasakan kekuatan ahli legendaris nomor 1 di Provinsi Jiangnan, kata lelaki tua di tengah. Mereka jelas mengetahui identitas Ye Chen dari orang-orang di sekitar mereka. Meskipun mereka ragu-ragu, harta karun itu terlalu penting. Bahaya dan peluang hidup berdampingan, dan item ini sepadan dengan risikonya. Selain itu, mereka lebih kuat dari dua sebelumnya, dan dijaga serta waspada. Mereka tidak akan membiarkan kecerobohan menyebabkan mereka berakhir seperti ahli keluarga Li. Ye Chen, sebenarnya, menyerahkan barang itu akan menguntungkan kita berdua. Di samping itu, sebelum orang tua itu menyelesaikan kalimatnya, Ye Chen menyerang. Saya sudah mengatakan bahwa siapapun yang berani mengambil langkah maju akan mati. Suara dingin Ye Chen bergema di langit. Tubuhnya sepertinya mendapat kekuatan dari angin gunung yang dingin, dan dia tiba di depan mereka dalam sekejap mata. Dia menyalurkan ki aslinya ke lengannya, saat dia menghunus pedang pembunuh naga. Tidak ada yang menyangka Ye Chen akan mengambil inisiatif menyerang. Ekspresi ketiga lelaki tua itu berubah menjadi serius ketika mereka mencoba mengepung dan menyerangnya bersama-sama, mengincar titik-titik vitalnya. Namun, pedang pembunuh naga jatuh seperti palu penghakiman dari surga. Tak terhentikan. Serangkaian serangan Ye Chen seperti badai yang dahsyat, dan ketiga lelaki tua itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk melawan. Teknik pedang apa ini? Mengapa ini sangat menakutkan? Beberapa detik kemudian, luka yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh mereka, dan darah mereka mengalir seperti sungai. Mereka tidak berdaya. Pertarungan telah berakhir bahkan sebelum dimulai. Pada saat ini, ketiga lelaki tua itu merasa bahwa Ye Chen adalah malaikat maut, dan mempertaruhkan nyawa mereka, mereka membuang martabat mereka dan berlutut di tanah dan bersujud. Grandmaster Ye, tolong lepaskan kami. Kami benar-benar tidak akan berani mencampuri urusanmu lagi. Kami benar-benar tidak akan melakukannya.
Selama kamu bersedia melepaskan kami bersedia melakukan apapun untukmu. Ye Chen melirik mereka dan mendengus dingin. Dia menyalurkan ki aslinya ke dalam pedang pembunuh naga dan mengayunkannya secara horizontal dalam bentuk busur yang mematikan. 3 kepala jatuh ke tanah di samping tubuh mereka yang berlutut. Adegan ini membuat takut semua orang yang hadir, dan tidak ada yang ingin berakhir seperti mereka. Siapa yang berani terus maju? Suasana menjadi sunyi sekali lagi, karena semua mata tertuju pada Ye Chen. Sekarang, alih-alih keserakahan, banyak ahli yang merasa takut. 5 ahli dari Provinsi Huian telah dibunuh tanpa ampun, dan tidak satu pun dari mereka berhasil menahan satu pun serangan Ye Chen. Apakah hidup mereka layak dipertaruhkan? Mereka yang mengetahui bahwa mereka tidak sekuat 5 ahli sebelumnya memutuskan untuk tidak melakukannya. Itu sama saja dengan bunuh diri. Meskipun Ye Chen sendirian, tampaknya keunggulan numerik pun tidak membantu. Ye Chen menyarungkan pedangnya yang berlumuran darah dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan seolah-olah dia sedang melihat semut, yang membuat rambut mereka berdiri tegak. Hanya diperlukan 2 pertempuran singkat bagi mereka untuk menyadari betapa berbahaya dan kuatnya Ye Chen. Dia berdiri di sana, dengan bangga sendirian, menekan kerumunan ahli. Aku tidak ingin membunuh lagi, tapi jika ada orang lain yang keberatan jika aku mengambil harta ini, maka persiapkan dirimu untuk mencicipi baja pedangku. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Ye Chen langsung menuju Zuya. Ayo pergi. Saat itulah Zuya bereaksi dan mengangguk. Ya, Tuan Ye. Begitu saja, Ye Chen pergi bersama Zuya. Sebenarnya, teknik pedang yang baru saja dia lakukan telah menghabiskan sebagian besar tenaga dalam dantiannya. Dia hanya menggunakannya untuk mengintimidasi semua orang sehingga dia bisa pergi sebelum mereka sadar. Kalau tidak, dia pasti akan dirugikan dalam pertempuran berikutnya. Saat dia hendak turun gunung, lebih dari 10 ahli tiba-tiba menyerbu ke arahnya. Departemen Seni Bela Diri tidak akan membiarkanmu pergi. Dan keluarga An juga tidak. Juga keluarga Leng. Lebih dari selusin aura kuat menyapu Ye Chen. Mereka sudah menyadari bahwa aura Ye Chen sedikit melemah. Jika mereka tidak membunuhnya sekarang, peluang lain mungkin tidak akan muncul. Meskipun Ye Chen bisa membunuh beberapa orang itu, bisakah dia membunuh mereka semua dengan satu serangan pedang? Bab 319, Pendirian Terakhir. Ye Chen sedikit mengernyit saat dia melihat para ahli yang masuk. Sudah kuduga, pergi tidak semudah ini. Rubah-rubah tua ini semuanya menunggunya, dan bahkan tidak ragu-ragu untuk membanjiri dia dengan jumlah. Sial, Ye Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia mendorong Zuya ke samping dan segera mundur. Pedang pembunuh naga bergetar saat memblokir beberapa serangan pertama yang menghampirinya. Ye Chen, bahkan jika kamu berada di 10 besar peringkat Grandmaster Huaxia, kamu mungkin tidak dapat menahan semua serangan terkuat kami. Cobalah bertahan hidup kali ini, kata lelaki tua dari Departemen Seni Bela Diri itu dengan sinis. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, dan para ahli dari Departemen Seni Bela Diri menyerang Ye Chen, sehingga dia tidak punya ruang untuk melarikan diri. Bang! Kekuatan gabungan mereka menghantam pedang pembunuh naga saat Ye Chen mati-matian menangkis serangan itu. Dia terlempar, dan darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Dengan susah payah, dia berhasil menstabilkan tubuhnya, dan kemudian menatap dingin kelompok ahli yang sok suci ini. Tercela, jahat, namun, dunia seni bela diri pun demikian. Berat, serangan itu pasti mengguncang organ dalammu. Serahkan harta karun itu dan hindari kematian yang menyakitkan, kata An Susan dingin, wajahnya berubah menjadi jahat. Ketika An Ruoying melihat ini, jari-jarinya mengepal erat. Dia tidak bisa menahannya lagi. Ayah, kamu keterlaluan. Kalian. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, seorang tetua muncul di sampingnya dan menekan salah satu titik akupunturnya. Dalam sekejap, tubuh An Ruoying menjadi lemas dan dia hanya bisa duduk di tanah saat dia menyaksikan pertempuran yang mengejutkan ini. Tidak ada keraguan dalam pikirannya mengenai hasil pertempuran ini. Ye Chen pasti akan mati. Meskipun dia akan mati di sini, An Ruoying akan memberitahu seluruh dunia seni bela diri Provinsi Huian tentang apa yang terjadi hari ini, sehingga setidaknya, dia akan mati dengan mulia. Sekelompok ahli menyerang Ye Chen sekali lagi, serangan mengerikan mereka datang dari segala sisi saat mereka menyapu Ye Chen. Ye Chen melirik makam samsara dan menyadari bahwa lelaki tua berjubah hitam itu tidak ada di sana.
Karena tidak punya pilihan, dia memadatkan sisa ki aslinya dan menyalurkannya ke pedangnya. Naga darah muncul sekali lagi, dan aumannya bergema di langit. Aura berdarah tak terbatas melonjak dari pedang pembunuh naga. Tebasan haus darah. Seorang Susan dan lelaki tua berjubah panjang tertawa saat melihat Ye Chen masih berjuang. Kamu masih berusaha berjuang sampai sekarang. Terima saja kematianmu. Ekspresi semua orang dipenuhi dengan rasa jijik. Apa yang bisa dicapai oleh orang yang terluka melawan mereka semua? Lelucon yang luar biasa. Namun, tak lama kemudian, senyuman di wajah mereka membeku. Ketika semua ki sejati yang tersisa disalurkan ke pedang Ye Chen, serangkaian suara yang tajam dan tajam terdengar, dan di tengah langit malam, cahaya terang tiba-tiba meletus. Dalam beberapa saat, pedang pembunuh naga tampak semakin membesar, dan aura dingin neraka pun terpancar. Niat membunuhnya melonjak saat dia menggunakan setiap ons kekuatannya. Naga darah itu terlihat samar-samar, melingkari pedang pembunuh naga. Ye Chen sangat marah. Meskipun dia harus membayar mahal untuk mengaktifkan tebasan haus darah dalam kondisinya saat ini, bahkan jika dia mati, dia akan membuat orang-orang ini membayar harganya. Mata semua orang terbelalak saat melihat ini, dan tidak yakin bagaimana harus bereaksi. Sudah waktunya kalian semua mati. Mengikuti raungan marah Ye Chen, dia melepaskan tebasan haus darah, dan pedang pembunuh naga meluncur turun dari atas seperti komet. Para ahli melakukan yang terbaik untuk melawan serangan itu dengan serangan mereka sendiri, tetapi ketika serangan mereka bertabrakan dengan serangan Ye Chen. Dentang, semua senjatanya hancur berkeping-keping. Adapun mereka yang menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan serangan itu, mereka dihancurkan dan langsung mati. Ledakan. Gelombang kejut yang kuat menyapu ke segala arah, dan An Susan terlempar. Orang tua berjubah panjang itu jatuh ke tanah dalam kondisi yang menyedihkan. Para ahli lemah lainnya pingsan, tidak sadarkan diri dan terluka parah. Namun, Ye Chen berada dalam kondisi yang sama menyedihkannya. Tidak ada satupun jejak ki sejati di dantiannya, dan rasa lelah yang kuat menyerangnya. Dia tidak bisa lagi bertarung. Darahnya berceceran di mana-mana, dan seluruh tubuhnya tertutup pasir dan debu. Meski begitu, dia telah melakukan yang terbaik. Tanpa bantuan makam samsara, ini adalah batas dari apa yang bisa dia capai. Dia bersandar ke dinding di belakangnya dan terengah-engah. Melihat ini, Zuya segera bergegas dan berdiri di depan Ye Chen untuk melindunginya. Ten, ya, kamu baik-baik saja. Jangan menakutiku. Ye Chen mengangguk. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk meraih pil di sakunya. Aku baik-baik saja, dia mengertakkan gigi dan berkata. Matanya yang merah seperti mata serigala lapar, dan tatapannya begitu dingin sehingga tidak ada yang berani menatapnya secara langsung. Aroma darah masih melekat di sekujur tubuhnya, dan dia tidak merasakan apapun selain kemarahan, kekejaman, dan pembantaian. Namun, pada saat ini, lelaki tua itu dan An Susan berdiri. Keduanya adalah ahli terkuat dalam kelompok, tapi bahkan mereka pun tidak bisa melakukannya dengan mudah. Mereka menyeret diri mereka ke Ye Chen, karena mereka tahu bahwa dia tidak punya kekuatan lagi untuk melawan. Anak ini telah mencapai batasnya. Saya hanya ingin kepalanya. Harta itu milikmu, kata lelaki tua itu. Seorang Susan terkejut, tapi dengan cepat mengangguk. Hidupnya tidak ada artinya bagiku. Keluargaan hanya tertarik pada harta karun itu. Anda sendiri sudah sepakat. Segera, mereka tiba di depan Ye Chen. Saat ini, Zuya merentangkan tangannya dan berdiri di depan Ye Chen. Apakah kamu tidak malu dengan tindakanmu? Bersekongkol dengannya dengan begitu banyak ahli. Di mana rasa malumu? Jika kamu ingin menyentuh Tuan Ye, bunuh aku dulu. Zuya mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya. Dia sangat tegas. Pak, seorang Susan menamparkan Zuya, membuatnya terbang. Ini membuat Ye Chen marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Orang tua itu mengangkat senjatanya dan mencibir, Ye Chen, aku akan membawa kepalamu kembali ke ibu kota hari ini. Lalu, dia mengayunkan pedangnya, tatapannya dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat kritis ini, berderak, pintu kuil Buddha murni di Gunung Seribu Puncak, yang telah disegel selama bertahun-tahun, tiba-tiba terbuka. Suara yang terdengar kuno terdengar dengan santai. Saya, Jingdao, ingin melindungi anak ini. Siapa yang keberatan? Pada saat ini, pedang itu digantung di udara,
dan kekuatan tak terlihat menahannya bahkan tidak bergerak 1 sentimeter pun. Sosok legendaris Gunung Seribu Puncak telah muncul. Babak 320, Tuan Jingdao. Tidak ada yang menyangka sosok legendaris ini muncul tepat pada saat Ye Chen akan mati. Terlebih lagi, pendiriannya sangat jelas. Dia ingin melindungi Ye Chen. Pada saat ini, bahkan suara nafas pun tidak terdengar di sini, dan semua orang diliputi rasa tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Semua orang menoleh untuk melihat ke pintu kuil Buddha murni, area terlarang di dunia seni bela diri Provinsi Huyan. Mengapa itu dilarang? Itu hanya karena pria yang berdiri di depan pintu, Tuan Jingdao. 10 tahun yang lalu, dia menduduki peringkat ke-11 dalam peringkat Grandmaster Huaxia. Sekarang, tidak ada yang tahu betapa kuatnya dia. Bahkan ada legenda bahwa Master Jingdao pernah bertarung dengan pakar peringkat ketiga di peringkat Grandmaster hingga seri. Meski tidak pernah dikonfirmasi, itu cukup membuat orang takut padanya. Namun, hanya ada satu pikiran yang terlintas di benak setiap orang. Mengapa ahli legendaris ini ingin menyelamatkan Ye Chen? Perlahan-lahan, lelaki tua berjubah biksu itu keluar. Langkah kakinya ringan dan dia tidak melepaskan satupun jejak auranya. Meski begitu, setiap langkahnya sepertinya menimbulkan getaran di hati para ahli yang hadir, dan jantung mereka berdebar kencang. Orang tua yang ingin membunuh Ye Chen menyipitkan matanya. Dia tahu betul bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Ye Chen. Dia tidak mau menyerah. Dia mengabaikan kehadiran Guru Jingdao, dan mengumpulkan seluruh kekuatannya dan mencoba menebas leher Ye Chen. Pedangnya tidak bergerak. Kamu tidak mendengarku, kan? Segera setelah Guru Jingdao selesai berbicara, pedang di tangan lelaki tua itu hancur, dan sebuah pecahan menembus perut bagian bawah lelaki tua itu. Enyah. Tuan Jingdao mengulurkan tangannya dan mengepalkan tinjunya. Sebuah kekuatan yang kuat meletus, dan lelaki tua berjubah panjang itu terlempar. Dia jatuh dengan keras ke tanah, mengeluarkan seteguk darah, dan pingsan. Pemandangan ini membuat takut semua orang, dan suasana berat segera turun ke puncak gunung. Pada titik ini, Tuan Jingdao telah tiba di depan Ye Chen. Dia melirik An Susan dan berkata dengan tenang, "Saya ingin membawanya pergi. Apakah Anda keberatan?" Seorang Susan sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Siapa yang berani menyinggung ahli legendaris tersebut? Bukan dia. Tidak, baiklah. Tuan Jingdao mengangguk dan mengulurkan tangannya untuk membantu Ye Chen berdiri. Kemudian, mereka berjalan menuju kuil. "Nona, kamu seharusnya bisa berjalan sendiri. Jika Anda tidak keberatan, Anda dapat beristirahat di kuil untuk 1 malam." Kalimat ini jelas ditujukan kepada Zuya, yang segera menutupi separuh wajahnya yang merah dan bengkak, mengangguk, dan mengikuti Guru Jingdao. Begitu saja, mereka bertiga berjalan menuju kuil Buddha murni, dan tidak ada yang berani menghentikan mereka. Meneguk. Semua orang menelan ludah mereka saat mereka melihat ketiga sosok itu pergi. Sudah 10 tahun sejak kemunculan terakhir Guru Jingdao. Selama itu, tidak ada yang bisa membuka pintu kuil itu. Sial, mereka bahkan tidak yakin apakah Tuan Jingdao masih hidup. Namun, pada saat ini, dia tidak hanya muncul, dia bahkan membawa Ye Chen pergi secara terbuka. Jika anak ini tidak mati, mereka pasti akan mendapat masalah saat dia kembali. Meskipun demikian, mereka tidak dapat berbuat apapun untuk menghentikan apa yang sedang terjadi. Melakukan hal itu berarti membuang nyawa mereka. Orang tua berjubah panjang itu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dibandingkan dia, mereka bukanlah apa-apa. Pada saat ini, Guru Jingdao tiba-tiba menghentikan langkahnya. Punggungnya menghadap semua orang saat suaranya yang tenang terdengar. "Setelah bertahun-tahun, seseorang akhirnya memberiku secercah harapan. Namun, kalian semua mengecewakanku. Kalian sekelompok penjahat tidak layak berdiri di luar kuil Buddha murni. Jika aku masih menemukanmu di sini dalam 10 detik, aku akan membunuh kalian semua." Segera setelah dia selesai berbicara, bang, pintunya tertutup, dan seluruh puncak gunung diliputi suasana yang menusuk tulang. 1 detik, 2 detik. Pada detik ketiga, kerumunan akhirnya bereaksi dan semua orang membawa rekan mereka yang terluka dan menuruni gunung. 10 detik kemudian, tidak ada satu orang pun di puncak gunung 1000 puncak. Pakar legendaris itu sangat marah, dan tidak ada yang berani tinggal. Kuil Buddha murni.
Tuan Jingdao menempatkan Ye Chen di tempat tidur. Lalu, dia mengeluarkan pil dan menaruhnya di mulut Ye Chen. Pil ini baik untukmu. Jangan melawan. Ye Chen mengangguk. Setelah ia mengkonsumsinya, ia merasakan luka-lukanya mulai pulih. Terima kasih, kata Ye Chen. Tuan Jingdao mengabaikannya. Dia memandang Zuya dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu akan menjaga anak ini malam ini. Saya akan pergi dan memetik beberapa tanaman herbal untuknya. Dengan itu, dia keluar. Mengapa kamu menyelamatkanku? Pintunya tertutup, hanya menyisakan suara santai yang terdengar di kejauhan. Saya tidak perlu punya alasan untuk menyelamatkan orang. Jika memang ada alasannya, itu karena kamu menyukaiku. Segera, hanya Zuya dan Ye Chen yang tersisa di ruangan itu. Meskipun ruangan itu sederhana dan sederhana, namun memiliki semua perlengkapan yang diperlukan, jadi Zuya pergi keluar untuk mengambil air panas, memeras handuk, dan dengan hati-hati menyeka wajah Ye Chen. Ya, aku minta maaf. Aku tidak bisa membantumu saat ini. Zuya menyalahkan dirinya sendiri. Bagaimanapun, dialah yang membawa Ye Chen ke sini. Ye Chen melirik Zuya dan mengulurkan tangannya dengan kaku dan menyentuh wajah Zuya yang sedikit bengkak. Dia berkata dengan lembut, apakah masih sakit? Tidak sakit. Ye Chen mengangguk. Kemudian, matanya menjadi dingin dan dia berkata-kata demi kata, kamu ditampar karena aku. Ketika saya pulih, Ansusan akan mati dengan mengenaskan. Zuya menggelengkan kepalanya. Ya, itu hanya tamparan. Itu bukan masalah besar. Ye Chen tidak melanjutkan berbicara. Sebaliknya, dia memejamkan mata dan berbaring. Pikirannya melayang langsung ke makam Samsara. Orang tua berjubah hitam sudah muncul di depan Ye Chen. Berat, apakah kamu menyalahkanku karena tidak mengambil tindakan sekarang? Lelaki tua berjubah hitam itu bertanya. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Dia melirik naga darah di atas kepalanya dan berkata, aku terlalu beruntung selama ini. Ini adalah pelajaran yang baik bagi saya. Terlebih lagi, ukuran naga darah menjadi lebih dari 2 kali lipat karena ini. Juga, aku harusnya bisa menerobos lagi. Orang tua berjubah hitam itu menyipitkan matanya, dan kekagumannya pada Ye Chen semakin bertambah. Kemudian, dia berkata, keuntungan terbesarmu masih berupa batu roh luar bumi. Begitu dia selesai berbicara, lelaki tua berjubah hitam itu melambaikan tangannya, dan batu roh yang mempesona melayang di atas makam Samsara. Lampu merah bersinar di tanah, dan hampir 100 batu nisan bergetar hebat pada saat bersamaan. 2 batu nisan bahkan mulai retak.